buat kita semua. Losein harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Kalau Clayton kabarnya gimana Clayton? Baik dong. Oke, puji Tuhan, Clayton baik-baik saja. Lose juga baik-baik saja. Nah adik-adik, hari ini kita merayakan apa? Ya benar, apa Clayton? Pasca Lose. Pasca itu tahu nggak Clayton? Merayakan hari apa? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Lose mau tanya nih, Tuhan Yesus mati untuk apa sih? Apa? Menebus dosa kita. Menebus dosa kita, sehingga kita bisa masuk ke surga. Ya adik-adik, kalau bukan oleh darah Tuhan Yesus, kita ini harusnya dibinasakan ya. Tempat kita adalah neraka. Tetapi oleh kematian Yesus Kristus, kita ditebus, dosa kita dihapuskan, dan kita bisa masuk surga. Senang gak Clayton masuk surga? Nanti. Iya. Nah adik-adik, ke surga itu ya kita hanya memiliki satu jalan untuk bisa masuk ke sana. Ada yang tahu? Tadi Rosa sudah jelaskan. Ayo. Hanya melalui Tuhan Yesus, dengan percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Nah adik-adik, saat ini Loso mau mengajak Clayton dan juga teman-teman menyanyikan lagu yang berkata hanya satu jalan ke surga. Tahu dong lagunya? Tahu Clayton dong. Oke, kita nyanyikan ya bersama-sama. Tahu. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalan. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Nah, adik-adik sekarang lo semua tanya. Adik-adik percaya nggak kalau Tuhan Yesus itu sayang kepada kita? Sayang kepada adik-adik? Sayang kepada papa mama? Sayang kepada semuanya? Percaya nggak? Kalau Clayton percaya nggak? Percaya dong. Kalau Klianta? Percaya dong. Nah, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus cinta kepada kita. Nah, adik-adik sekarang mau tanya, buktinya apa kalau Tuhan Yesus itu cinta kepada kita? Ada yang tahu nggak? Nah, adik-adik di dalam Alkitab sudah dijelaskan bahwa Tuhan Yesus cinta dan kasih kepada kita sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Dan Tuhan Yesus sudah membuktikan dengan mati di atas kayu salib untuk kita. Nah adik-adik sekarang langsung mau mengajak kita mengingat kembali cinta Tuhan kepada kita dengan menyanyikan pujian yang berkata, Yesus disalib karena cinta saya. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan semangat. Tepuk tangan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua.
lagi adik-adik, jumpa lagi dengan Lausa Abraham di sini. Ya, adik-adik tahu sekarang Lausa lagi di mana? Ya, Lausa sekarang lagi di gereja kita yang baru, di mana proses renovasinya belum selesai. Karena kita tahu bersama beberapa minggu belakangan ini terjadi wabah corona, virus corona, sehingga itu membuat kita ibadah di rumah, sekolah minggu di rumah. Dan pada pagi hari ini Lause tidak mau virus itu menjadi menghambat kita untuk datang kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama ibadah Paskah online, di mana Lause ada di gereja untuk Lause boleh menyampaikan cerita kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Ingat ya, adik-adik semua di rumah saja, nggak boleh keluar-keluar biar tidak terkena virus corona. Oke, iya, ini dia, ini lantai 2 gereja kita, yang kita tahu bersama bahwa lantai 2 ini adalah untuk sekolah minggu. Ini adalah kelas besar dan kelas tunas sementara. Ini adalah untuk kelas kecil. Jadi kira-kira Lause mau cerita di mana ya? Sini aja ya. Oke. Lause mau cerita di sini. Jadi pada pagi hari ini, hari ini kita merayakan Paskah bersama. Ya. Hari ini kita merayakan Paskah bersama. Paskah, adik-adik pasti udah pada tahu ya. Paskah itu adalah peristiwa peringatan tentang Yesus Kristus yang bangkit, yang menang melawan kematian. Nah, adik-adik semua, tema Paskah kita pada hari ini adalah Yesus mati memberi hidup untuk dunia. Yesus memberi hidup untuk dunia. Maksudnya apa Yesus memberi hidup untuk dunia? Sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Semuanya adik-adik, langsung mau kita sikap doa yang benar. Kita lipat tangan kita tutup mata kita mau datang kepada Tuhan. Lause akan pimpin di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh memperingati Paskah bersama-sama Sekolah Minggu GKI Pos Alam Sutra. Meskipun kami terbatas, kami tidak bisa bersama ke gereja, kami tidak bisa bersama merayakan Paskah Sekolah Minggu di gereja kami, di tempat di mana biasa kami merayakan Paskah tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kami saat ini di rumah masing-masing, kami mau sama-sama merayakan Paskah, kami mau sama-sama memperingati Paskah, hari kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan berkati pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya kami boleh sama-sama mengerti firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Pada pagi hari ini Lause akan mengajak kita semua untuk membuka dari firman Tuhan dari Lukas 23. Lukas pasal 23 ayat 39 sampai dengan ayat ke-43. Oke, Lause tungguin. Adik-adik di rumah buka Alkitabnya masing-masing. Lukas 23 ayat 39 sampai ayat 43. Lukas 23 ayat 39 sampai ayat ke-43. Kalau sudah ketemu, mari kita membacakannya. Yang sudah bisa baca, adik-adik yang sudah bisa baca di rumah, bacakan bersama-sama bersama dengan Lause. Yang adik-adik yang belum bisa baca, dengarkan Lause. Oke, Lause akan bacakan dari sini. Adik-adik di rumah yang udah bisa baca, ikutin Lause ya. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus,
selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat suatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, pada waktu itu, kalau kita ingat kisah tentang Yesus yang disalibkan, adik-adik, ada 3 salib yang seringkali digambarkan dalam film-film Tuhan Yesus atau bahkan di cerita-cerita Tuhan Yesus. Yaitu apa? Yang di tengah salib Yesus, yang di kiri dan kanan adalah salib dari penjahat yang disalib bersama dengan Yesus pada saat itu. Nah, adik-adik, dalam kisah ini kedua penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus memiliki satu pola pikir yang berbeda. Yang satu, dia menghujat Yesus nih, kamu kan anak Allah, coba kamu sekarang selamatkan kami dong, selamatkan juga dirimu, kamu kan berkuasa katanya. Itu yang pertama. Kemudian penjahat yang kedua, dia bilang gini, kamu tidak takut bahwa kita sebentar lagi akan mati? Adik-adik, orang yang menerima hukuman salib pada saat itu pasti akhirnya adalah kematian, gitu ya. Orang yang menerima hukuman salib pada saat itu pasti dihukum sampai dia mati. Nah, penjahat yang satu lagi, dia bilang kepada Yesus seperti ini, Tuhan, dalam ayat ke-42, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Pernyataan dari penjahat yang kedua ini adalah satu pernyataan iman kepada Yesus. Satu pernyataan iman yang dia percaya bahwa Yesus adalah sungguh raja. Sekalipun Yesus pada saat itu tidak menunjukkan dirinya bisa turun dari salib. Kenapa Tuhan pada saat itu tidak menunjukkan dirinya turun dari salib? Yes, adik-adik, kalau pada saat itu Tuhan turun dari salib, tidak akan pernah ada kebangkitan. Kalau saat itu di salib Tuhan turun tiba-tiba dari salib, dia bisa nggak? Bisa, karena dia adalah Tuhan. Malaikat-malaikat semua di bawah kuasanya. Dia bisa nggak nyuruh malaikat-malaikat untuk menurunkan diri dari salib? Bisa, tapi kenapa tidak dia lakukan? Dia mati untuk dosa saya, dosa Lause, dan dosa adik-adik. Dan pada hari ketiga dia bangkit, adik-adik. Yesus Tuhan kita, dia tidak cuma mati, tetapi dia bangkit. Artinya apa? Artinya Yesus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Sampai saat ini, Lause belum pernah dengar dan tidak pernah dengar ada orang yang mati kemudian bangkit sendiri. Gitu ya, nggak ada. Hanya Yesus satu-satunya yang sudah mati kemudian bangkit. Yesus mati disalib untuk dosa adik-adik dan dosa Lause. Juga termasuk dosa penjahat yang pada saat itu bertobat. Nah, adik-adik, sikap penjahat yang bertobat ini membuktikan kepada kita bahwa apapun dosa kita, apapun pelanggaran kita kepada Tuhan, Yesus mau mengampuni. Tuhan Yesus sanggup mengampuni. Adik-adik, jangan kita
berpikir bahwa aduh dosaku besar sekali, ini kayaknya Tuhan nggak sanggup nih buat ampuni nih. No, penjahat yang ada di samping kiri dan kanan Yesus itu, mereka adalah penjahat, kalau istilahnya sekarang penjahat kelas kakap gitu ya. Jadi penjahat yang memang kejahatannya sudah sangat jahat sehingga dia dihukum disalib gitu ya. Tapi kalau kita tahu bukan berarti Yesus juga kejahatannya jahat gitu ya. Tetapi Yesus disalib itu mati karena menebus dosa adik-adik dan dosa hausa. Tapi kalau penjahat yang di samping kiri dan kanan, mereka melakukan suatu kejahatan yang jahat sekali, sehingga kalau dalam bagian Alkitab yang tadi kita baca, penjahat yang bertobat ini bilang kita sepantasnya dihukum. Kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Artinya apa? Artinya penjahat ini menyadari bahwa perbuatannya itu jahat, yang sehingga mengakibatkan dia disalib dan temannya disalib, gitu ya. Dua orang ini disalib, gitu ya. Tetapi respon dari penjahat yang kedua ini, dia bertobat. Dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Pada akhirnya kita tahu Yesus memberikan hidup kepada penjahat ini dengan ayat yang terakhir, ayat ke-43. Yesus berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Artinya apa? Artinya saat itu juga, hari itu juga, ketika nanti penjahat ini telah mati disalib, dia akan bersama-sama dengan Tuhan, dosanya diampuni bersama dengan Tuhan, dia diberikan hidup oleh Yesus. Oleh sebab itu tema Paskah hari ini adalah Yesus memberi hidup untuk dunia. Yesus memberi hidup untuk dunia. Adik-adik, mari pada saat ini kita datang kepada Tuhan. Kita mohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa kita. Karena Tuhan senantiasa mau mengampuni kita, Tuhan senantiasa mau menguduskan kita. Oke adik-adik, gambarannya adalah seperti ini. Lausa akan berikan gambaran betapa Yesus itu sanggup untuk mengampuni apapun dosa kita, apapun kesalahan kita. Dia akan memberikan kita hidup dan akan menyucikan kita dari segala dosa kita. Nah, ini Lausa berikan gambaran, ini adalah kita, ini dosa, dan ini adalah Kristus. Kita dicemari oleh dosa. Setiap hari kita berdosa, nyontek, melawan orang tua, berbohong, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan Yesus mau mengampuni kita sehingga kita putih bersih lagi. Tuhan Yesus tidak dapat dikuasai oleh dosa, dia tidak berdosa. Tetapi dosa berada di bawah kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menang atas dosa. Oleh sebab itu hari ini kita merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Apa dosa adik-adik sekarang? Apakah itu mencontek? Apakah itu melawan orang tua? Atau berbohong? Tidak ada dosa yang terlalu besar yang adik-adik lakukan yang tidak bisa diampuni oleh Kristus. Langsung ulangin ya. Tidak ada dosa yang adik-adik lakukan yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni oleh Kristus. Asalkan adik-adik sungguh-sungguh bertobat dalam hati, adik-adik sungguh-sungguh berkomitmen dalam hati untuk tidak mengulangi dosa itu, dan adik-adik mau percaya kepada Tuhan, mau mengikut Tuhan, dan mau hidup di dalam Tuhan. Seperti penjahat tadi, dia bertobat, dia sungguh mengakui perbuatannya dan dia bertobat. Dia mau Yesus mengingatnya ketika Yesus datang sebagai Raja nanti. Dan Yesus mengatakan, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya apa? Hari ini juga ada keselamatan bagimu. Adik-adik, Yesus rindu kita datang kepada Yesus.
apapun dosa yang kita lakukan, apapun dosa pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Yesus, Yesus mau kita datang kepada Yesus, kita mohon ampun, karena untuk itulah Yesus datang. Yesus datang memberi hidup untuk dunia. Yesus datang memberi hidup bagi adik-adik dan Lause. Mari kita menghafalkan ayat hafalan. Adik-adik, saya ajak kita semua untuk buka ayat hafalan kita dari Yohanes 3 ayat 16. Ini akan menjadi ayat hafalan selama 1 minggu ke depan bagi adik-adik. Kita akan hafalkan bersama-sama Yohanes 3 ayat 16. Mari kita buka bersama-sama kitab kita, Yohanes 3 ayat 16. Kalau sudah ketemu, mari Lause akan bacakan untuk adik-adik sekali. Adik-adik ikuti di rumah, dan nanti setelah ini silakan adik-adik hafalkan di rumah. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan beroleh hidup yang kekal. Maukah adik-adik saat ini percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bertobat sepenuhnya kepada Tuhan, dan berkomitmen untuk mengikut Tuhan seumur hidup adik-adik? Karena Tuhan sudah datang ke dunia untuk memberi hidup bagi adik-adik dan Lause. Maukah kita menerimanya? Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Tuhan kalau pada pagi hari ini kembali kami boleh diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup bagi dunia, untuk memberi hidup bagi saya ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kalau pada hari ini kami boleh memperingati Paskah, di mana Engkau telah bangkit, Engkau telah menang melawan dosa, Engkau telah menang atas maut. Maut tidak lagi berkuasa atas Engkau, dan Engkau berkuasa untuk mengampuni segala dosa-dosa kami. Tuhan, kami bersyukur untuk hidup kekal yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, ajarkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk kami boleh hidup menjauhi dosa, untuk kami boleh hidup seturut dengan kemauan Tuhan, untuk kami boleh hidup menyenangkan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu yang berada di rumah pada saat ini. Engkau berkati studi mereka, Engkau berkati masa depan mereka, Engkau berkati kehidupan mereka, sehingga anak-anak-Mu ini boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan dan membanggakan orang tua. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga sudah berdoa. Sekarang Lause Iin mau mengajak kita nyanyikan satu lagu komitmen kita untuk mengikut Yesus dengan setia. Kita mau nyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku dengan sikap berdoa. Tangan yang satu di dada, lalu tangan yang satu diangkat. Katakan, mengikut Yesus keputusan.